Jadi malaikat Tuhan ini diutus, diberi otoritas penuh. Thomas. Iya Pak. Dan Tuhan izinkan Thomas. Iya. Loh, karena apa Thomas? Ada darah-darah martir yang meminta keadilan Thomas. Oh, darah-darah martir Pak ya. Saudara, pesan saya, seberapa uang yang ada padamu, jangan kau boroskan. Simpan dalam bentuk uang rupiah. Kedua, siapkan bahan-bahan yang pokok yang penting kamu untuk bekal di rumah. Terutama beras. Minimal untuk 2 bulan ke depan. Apalagi makanan yang bisa disimpan dalam tempo yang lama. Telur, karena telur akan susah nanti. Telur akan naik itu nanti harganya. Karena telur bisa tahan sebulan kan? Beli telur. Saudara, coba Anda mulai konsumsi telur kampung. Mulai beralih telur kampung. Amin. Jangan Anda pikirkan investasi dulu deh. Kamu pikir dulu, fokus pada Tuhan saat ini juga. Amin. Ya. Nggak usah bingung. Karena nanti kita akan sulit untuk keluar. Hanya orang-orang yang punya surat, orang-orang yang punya profesi kerja. Ya, enggak semua kita bisa keluar. Ya, jangan salahkan pemerintah. Karena pemerintah juga serba bingung untuk memutuskannya antara ekonomi dan antara keselamatan. Pemerintah harus ambil jalan yang terbaik. Jadi kita harus dukung pemerintah. Bukan salahkan pemerintah. Dengan program bisa dengan khotbah hari ini, saya sampaikan dukung pemerintah. Kalau kita jadi pemerintah juga nggak gampang untuk memutuskannya. Sangat sulit. Harus benar-benar cerdas mereka memutuskan di tengah-tengah pandemi yang nggak mudah ini. Amin. Kurangi konsumsi gula. Makan banyak buah-buahan. Banyak makan buah-buahan. Ya, makan banyak buah-buahan. Ya, kalau engkau ada sedikit berkat, berbagilah berkat kepada yang lain. Berbagi, minum vitamin yang benar. Ya, karena nanti sebentar lagi ada mutasi COVID yang benar-benar Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Saudara, sampai nanti diizinkan sampai di dalam rumah pun harus pakai masker. Harus pakai masker. Lindungi anakmu kalau masih di bawah 10 tahun. Saudara, sekalipun pemerintah memutuskan tidak boleh ibadah offline, jangan salahkan pemerintah. Karena demi keselamatan kita, kata amin. Makanya saudara, nggak perlu kejar lagi apapun. Kalau belum punya kendaraan nggak apa-apa. Yang penting masih bisa hidup. Save sekarang makanan. Kalau you ada sedikit berkat, beli beras. Kalau saudara ada kesempatan vaksin, Anda vaksin aja. Jangan takut. Tidak ada hubungannya dengan chip. Ya. Tidak ada hubungannya. Memang orang divaksin pun memang tidak berarti dia nggak mungkin kena COVID. Minimal antibodinya jauh lebih kuat. Amin, jauh lebih kuat. Nanti ini mumpung masih gratis, saudara ya. Ini mumpung masih gratis. Cari, cepat. Selamat malam Thomas. Malam Pak Daud. Wow. Ada. Kabar pasti sukacita Pak Daud ya. Iya. Wajahnya ceria sekali Pak Daud ini, Thomas. Ya? Ada pesan penting ini, Thomas. Pasti Pak, saya sudah siap menantikannya Pak Daud. Boleh Pak Daud opening, kita berdoa. Pak Daud silakan berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus ilmu bekerja, lawat secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Tadi Pak Daud katakan ada pesan-pesan penting. Beberapa hari yang lalu,
berapa hari yang lalu, malam, Iya. antara tidur dan tidak, itu tengah-tengah itu Mas ya, Iya Pak Daud. saya ngelihat suatu penglihatan, yaitu malaikat dengan pedang terhunus ada di awan-awan di Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Dan Pak. malaikat ini dengan pedang terhunus, ini adalah malaikat maut, Thomas. Malaikat maut, Pak ya. Malaikat apa, Thomas? Maut, Pak Daud. Malaikat itu yang dulu yang membunuh anak-anak sulung di Mesir, seperti Iya. itu loh, Thomas. Iya. Itu malaikat yang dulu seperti membunuh anak-anak sulung di Mesir itu, Thomas. Iya Pak Daud. Dan itu berjalan ya, Thomas ya, Ya. dari Jakarta ke Surabaya. Dari Jakarta sampai Surabaya, Pak ya. Dan Tuhan memberi otoritas. Dan Tuhan izinkan, Thomas. Tuhan mengizinkan terjadi, Pak Daud ya. Di malaikat ini berjalan, Thomas. Ya. Jadi intinya semua harus berdiam di rumah, terutama Pulau Jawa. Iya Pak Daud. Kalau tidak penting, jangan keluar kumpul-kumpul. Iya Pak Daud. Pokoknya protokol kesehatan, Thomas. Iya Pak Daud. Apa, Thomas? Protokol Apa, Thomas? kesehatan, Pak. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar, Pak. Berdiam di rumah. Berdiam di rumah. Berdiam di rumah. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Pokok intinya jangan keluyuran, kumpul-kumpul. Jangan keluar tanpa sebab yang penting, Pak Daud ya. Ya, kalau itu pekerjaan mau tidak mau kan harus ada. Iya Pak. Tapi usahain semprot-semprot, Thomas. Semprot-semprot seperti Pak Daud lakukan ya Pak Daud ya. Di udara, Di udara. yang antibakteri gitu loh, Thomas. Disinfektan Pak ya. Pakai antibakteri ya, itu Ya, langsung di antivirus itu semprot-semprot gitu. Karena Thomas, kadang itu kan orang berpikir hanya cukup masker, Thomas. Betul. Nah, mata gimana, Thomas? Iya, kalau pakai kacamata aman. Kalau yang nggak pakai, saya pakai Pak, aman. Betul nggak, Thomas? Iya, Betul nggak, Thomas? betul Pak Daud. Saya Betul nggak, pakai, Thomas? Hah? saya pakai kacamata. Nah, kalau yang pakai masker oke. Iya, Tapi ingat, yang jadi pertanyaan, apa hanya cukup masker? tidak. Mata, Hah? Mata gimana? betul Pak Daud. Nah, makanya perlu nyemprot Udara. udara juga. Ya, sekelilingnya. Ya, artinya lebih proteksi lah. Betul Pak Daud. Ya, jadi ini ada dua, Thomas. Ada dua ya Pak. Mati kelaparan atau mati corona. Oh, Mati kelaparan atau mati corona. iya Pak. Kalau takut corona, tidak keluar rumah, kapan kerjanya? Mati kelaparan. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, betul? Betul. Nah, takut kelaparan atau takut corona. Yes. Jadi pilihannya udah nggak enak semua, Thomas. Betul Pak Daud. Sangat sulit Ya, Pak Daud jadi ya. lebih baik tetap penting ini sampai 3 bulan, Thomas. 3 Malaikat bulan maut. Pak Daud ya. Kita harus stay Iya. home di rumah ya. Saya setelah 3 bulan baru keluar nanti, Thomas. Begitu Pak Daud ya. Sekarang berarti Pak Daud mertopo Di ya. kebun nih, Thomas. Oh di kebun. Jadi malaikat Tuhan berjalan, Ya, setiap ambang-ambang pintu itu dikasih darah anak domba. Betul? betul. Tetapi ingat, mereka tidak keluyuran, suruh di dalam rumah. Yang keluyuran lewat. Iya Pak Daud. Malaikat Tuhan baru jalan kok yuk keluyuran kan gitu. Kena ketangkep ya Pak Daud ya. Maksudnya yang ini loh, yang di Mesir itu kan mereka darah anak domba, tapi mereka diam di rumah semua. Betul Pak nggak? Daud. Jadi malaikat Tuhan ini diutus, diberi otoritas penuh, Thomas. Iya Pak. Hah? Dan Tuhan izinkan, Thomas. Iya. Loh, karena apa, Thomas? Ada darah-darah martir yang meminta keadilan, Thomas. Oh, darah-darah martir Pak ya. Iya. Ya kita doalah, Thomas, apa yang Betul terbaik Pak Daud. ya. Betul Pak Daud.
Betul Thomas? Betul Pak Daud. Mm-mm. Apalagi Nah, Pak yang Pak Daud jadi dapatkan? ya, jadi ini intinya satu, Satu intinya. selama 3 bulan, Selama 3 bulan dari bulan ini ya Thomas dari ya, bulan berarti sampai Juli bulan September sampai September at home di rumah saja. di rumah saja. Kalau tidak penting, tidak usah keluar. Heeh. Pokoknya ini jangan keluyuran. Jangan keliling-keliling manapun keluyuran. Kalau tidak penting sekali. Iya, Pak Daud. Siapa yang cocok setuju angkat tangan. Intinya gini, jangan adu sakti. Betul. Satu-satu sama Tuhan. Sama corona. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Betul Thomas? Betul, Pak Ada Daud. panen madu sebentar Thomas. Bentar Thomas. Ya. Ya. Ini adalah konfirmasi dari Pak Daud, guru kita, daripada apa yang pernah saya sampaikan ya, 3 bulan. Ini Thomas. Iya Pak Daud. Madu tuh Pak Daud. Nih. Madu. Kalau tempat saya madunya asli Thomas. Asli Pak Daud. Boleh Pak kirim ke saya Pak. Oh, ini loh. Madu lanceng. Madu lanceng. Lanceng. Ini asli Thomas. Asli ya. Saya pelihara sebabnya Thomas. Oh, pelihara lebahnya Pak ya? Iya. Ya kan harus berkebun Thomas. Iya. Ada yang bertanya Pak, ini berapa kan- kalau Pak Daud mau jual tuh Pak madunya Pak? Nah, ini loh Thomas, lihat Iya, nih. iya. Nah nih, lihat masih ada ininya Thomas. Nggak kelihatan Pak Daud. Nih. Karena Pak Daud pakai backgroundnya pakai. Ini Oh Thomas. iya ya. Asli pekat ya. Ini loh. Asli Thomas. Iya. Asli, bukan tiruan, bukan campur Thomas. Iya. Ini untuk diminum sendiri Thomas. Oh, iya. Saya kalau di rumah minumnya pakai madu kalau wedang Thomas. Wedangnya pakai madu ya Pak. Madunya madu lanceng Thomas. Madunya madu lanceng. Saya ada 50 kotak lebih Thomas. Oh, luar biasa ya. Makanya semua harus berkebun, beternak, termasuk beternak lebah Thomas. Iya. Setuju Thomas? Setuju Pak. Jadi ingat Thomas. Iya. Jadi malaikat ini baru berjalan-jalan Thomas. Baru berjalan-jalan dari Jakarta sampai Surabaya Pak ya. Iya. Jadi ini malaikatnya jalan-jalan, kita jangan keluyuran gitu Thomas. jangan adu jalan-jalan Pak ya. Iya. Artinya ini malaikat maut ini Thomas. Maut ya Pak, nggak ada ampun berarti Pak ya. Oh, enggak ada ampun Thomas. Dan sudah dikasih otoritas. Dikasih otoritas sama Tuhan ya Pak. Iya. Nah, ini saya minum Thomas ya. Madunya asli Thomas. Asli. Di sini Bapak minum, saya ngiler Pak. Hah? Bapak minum, saya ngiler Pak. Para pemirsa Masih- juga pada ngiler Pak. Masih ada yang ketinggalan ininya Thomas. Lebahnya. Lebahnya ikut masuk juga. Nah, jadi saya ini juga beternak lebah Thomas. Iya Pak Daud. Beternak lebah, beternak sapi Thomas. Oh, iya iya iya. Sapinya sudah berapa jumlah tuh Pak? Wah, lupa sampean Thomas. Karena ada berapa puluh ekor ya. Pak, Yang jelas bagaimana 10 ekor lebih. bagaimana para masyarakat yang di luar Jakarta Surabaya Pak? Gimana? Bagaimana yang keadaan nanti yang di luar Jakarta sampai Surabaya Pak? Pokoknya Thomas, Jakarta, pokoknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, intinya Pulau Jawa Thomas. Ini Pulau Jawa ya, yang lebih Pokoknya kalau tidak berwaspada. penting jangan keluar-keluar. Gitu ya Pak Daud. Karena malaikat maut jalan Thomas. Jalan nih Pak Daud. Wow. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi malaikat mautnya apa Thomas? Sedang Jalan. berjalan-jalan Pak. Dan diberi otoritas. Diberi otoritas. Ya. Makanya karena malaikat maut itu diberi otoritas dan diizinkan Tuhan. Nah, Diizinkan itu. Tuhan. Makanya kan saya telepon Bu Iin Cipto juga. Oh,
sama Ibu Nani Cipto sama Pak Petrus Hadi toh Mas. Oh ya, itu. Kan teman Petrus Hadi itu teman saya toh Mas. Betul Pak. Jadi supaya apa? Supaya doa untuk negara ini toh Mas. Iya Pak Daud. Kan toh Mas, jadi ini malaikat Tuhannya jalan-jalan, kita jangan keluyuran toh Mas. Diam di rumah berdoa ya Pak Daud. Iya udah. Ingat seperti orang Israel di Diam di Mesir. rumah. Artinya apa? Dikasih tanda darah anak domba, tapi mereka tidak keluyuran, betul? Tidak keluyuran. Jangan adu sakti. Jangan adu sakti. Makanya harus berhikmat, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, ya. Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Pak Daud sinyalnya agak kurang bagus. Udah ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Nah, udah ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Jadi ingat, malaikat Tuhan. Iya Pak Daud, putus Pak Daud. Semua ya, 3 bulan. 3 bulan ya Pak Daud. Ya. Maaf Jelas Pak. Thomas? Jelas Pak Daud. Tadi Pak Daud putus Pak. Sempat putus berapa detik Pak. Jadi suara Pak Daud tidak terdengar Pak. Jelas Thomas? Jadi jelas Pak Daud. Malaikat maut ini sekarang jalan dari Jakarta sampai Surabaya menuju Surabaya. Jawa Tengah, jalan-jalan dia Thomas. Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Jawa Barat. malaikatnya itu di awan menghunus pedang Thomas. Di awan menghunus pedang ya. Iya. Dan malaikatnya mandang saya lagi Thomas. Gimana Pak waktu itu mandang Bapak terus ngomong atau cuma tatap muka Pak? Cara pada saya gitu, jalan Thomas. Jalan ya. Waktu Pak Daud lihat itu banyak kan terjadi. Waktu Pak Daud lihat banyak yang meninggal nggak Pak? Dalam penglihatan Bapak? Yang penting ini kalau malaikat mau jalan kan repot Thomas. Betul nggak? Betul. Nah kalau malaikat pembawa berkat kita senang Thomas. Betul Pak. Kalau malaikat membawa berkat kita senang, apalagi Betul. malaikat yang membawa apa? Rezeki nomplok, betul nggak? Langsung Thomas? siapin ember Pak. Iya. Tapi kalau malaikat yang maut kan nyabutin nyawa orang. Pak ya berdoa berarti Pak ya, minta ampun, bertobat. Thomas. Iya. Banyak orang ingin ke surga. Iya. Betul? Betul. Disuruh duluan, nggak mau. Betul Pak. Jelas? Jelas. Jelas Thomas? Jelas. Jadi ingat malaikatnya natap saya Thomas. Sampai saya semalam. Gimana Pak sampai semalam? Nggak tidur. Nggak tidur ya Pak ya? Karena darah-darah martir, hamba-hamba Tuhan yang dibunuh, yang di gereja, yang di ini macam-macam lah Thomas ya. Iya. Nah itu darah martir lah intinya Thomas. Iya Pak Daud. Meminta keadilan kepada yang maha kuasa Thomas. Iya Pak Daud. Malaikat mautnya berjalan Thomas. Betul Pak. Nah, kalau malaikat maut berjalan, jangan kita keluyuran. Betul, seperti Pak orang Israel di Mesir, mereka diam di rumah semua, betul? Betul Pak Daud. Diam di rumah sama wedangan Thomas. Yes gitu. Pak Daud. Wedangan pakai madu klenceng. Iya. Mau tanya apa Thomas? Iya Pak Daud, berarti malaikat maut ini bagaimana, berarti yang meninggal itu riwayat gimana Pak? Statusnya Pak, yang orang-orang meninggal. Pokoknya Thomas, penting ini pesan petunjuk Tuhan. Kalau yang dalam Tuhan kan langsung ke Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan ke dunia orang mati. Intinya satu Thomas, kita jangan keluyuran. Udah. Jangan keluyuran, titik. Nggak usah dibahas yang mati siapa, milih siapa, kita nggak tahu Thomas. Dia supaya diberi otoritas Thomas. Yes Pak Daud.
Kalau udah malaikat maut itu ndak pakai koma Thomas, titik. Iya Pak Daud. Jelas Thomas. Jelas Pak Daud. Sangat kita berarti para pemirsa, kita kalau nggak penting sekali jangan keluar. Kita punya stok selama 3 bulan ya Pak Daud ya. Pokoknya 3 bulan diam di rumah. Pokoknya gini, kalau terpaksa itu baru keluar, itu pun karena kerja Thomas. Betul. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Yes Pak Daud. Nah, makanya dari tahun lalu saya suruh semua berkebun Thomas. Ya. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, semua itu karena anugerah Tuhan saja Thomas. Amin. Amin. Pak Daud. Jelas Thomas? Jelas. Kalau bertanya Pak, tadi bicara masalah madu, Pak boleh nggak kasih tips bagaimana membedakan madu asli dan madu yang kurang asli Pak? Wah, enggak tahu saya Thomas. Saya tahunya saya pelihara tawon. Nah, saya ngambil di tempat tawon saya sendiri gitu. Kalau gitu Pak, pasti gimana? Asli. Gimana Pak cara awalnya Pak? Biar nanti para pemirsa ini 900 pemirsa bisa belajar Pak. Awalnya bagaimana bisa sampai keluar madunya Pak? Gini Thomas, musuhnya tawon kelanceng itu adalah semut. Setelah itu cicak. Itu nggak boleh ada ya Pak? Nah, makanya saya bikin model rumah kecil dikelilingi kolam ikan. Nah, bawahnya lele. Oh, gitu ya. Ngerti Thomas? Betul Pak. Ngerti. Bawahnya Pak Thomas? Lele Pak. Iya. Kenapa Pak? Jadi, kenapa harus bawahnya lele dan ikan Pak? Nah, begitu nanti ada semut yang sinyal. Ya Pak Daud. Putus kan Pak Daud. Iya. Langsung dimakan lele itu. Oh, gitu ya Pak Daud. Iya, karena saya nggak pernah berkebun. Cicak masuk, tokek masuk, dimakan lele Thomas. Dimakan lele. Oh iya. Gitu ya. Makanya harus di model gini, ininya air gitu Thomas. Iya Pak Daud, siap Pak Daud. Saya happy bikin itu Thomas. Happy ya Pak Daud. Iya. Sayang COVID ya, kalau enggak saya akan berkunjung. Nanti mungkin 6 bulan lagi saya banyak panen madu Thomas. 6 bulan lagi ya Pak Daud ya. Temponya 6 bulan ya. Oke Pak Daud. Oke Thomas. Sekarang sesi bertanya ya. Oke.